Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman wartawan. Terima kasih. Kami minta maaf karena setiap hari Senin dan Selasa sampai sore, bahkan kadang-kadang menjelang maghrib gitu ya, kita baru menyelesaikan beberapa keputusan persidangan yang harus kita tuntaskan. Jadi mohon maaf kalau rekan-rekan sudah menunggu. Pada hari ini kami akan menyampaikan pernyataan LPSK dalam kasus pembunuhan V dan E. Secara ringkas kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sejak kasus V dan E ini menjadi perhatian publik, LPSK pada pertengahan Mei 2024 telah membentuk tim dan menugaskan tim tersebut secara khusus untuk melakukan tindakan proaktif pendalaman kasus tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Polda Jawa Barat, kepada Polres Cirebon Kota, kepada keluarga korban, dan semuanya itu dimaksudkan untuk menggali dan memberikan informasi kepada saksi dan atau keluarga korban untuk kepentingan pelindungan saksi dan korban. Bahkan beberapa pimpinan LPSK terjun langsung ke Cirebon, ke Jawa Barat, balik lagi dan sebagainya. Langkah LPSK pada intinya menawarkan pelindungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, termasuk keluarganya, dan memberikan keterangan pada proses peradilan. Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK agar jadi pertimbangan langkah proaktif itu penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri. Tujuannya tentu juga untuk dapat membantu mengungkap sebuah tindak pidana. Inisiatif langkah proaktif ini tidak serta-merta membuat saksi dan atau keluarganya mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK begitu saja, karena pada kenyataannya juga mereka saksi korban tersebut masih membutuhkan pertimbangan, membutuhkan waktu untuk menentukan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK ataupun tidak. LPSK memandang perlu melakukan penelaahan secara mendalam dalam kasus ini untuk dapat memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ini karena korban, kalau kita di undang-undang, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikan. Ini di pasal 5 Undang-Undang 31 2014. Pemberian saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertentu juga diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga
tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga kita semua tahu berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut, sehingga kita memanfaatkan sisi-sisi waktu mana yang tepat, termasuk langkah-langkah asesmen psikologis secara tepat. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut di atas, maka LPSK tentu perlu waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kasus ini. Upaya penelaahan secara mendalam terus dilakukan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa LPSK mendukung upaya Polri dalam upaya pemeriksaan internal terhadap sejumlah anggota Polri yang bersentuhan atau menangani perkara tersebut, dan diharapkan dapat membuat terang perkara, membuat jelas bagi publik, dan tentu perlu memperkuat alat-alat bukti lain, scientific crime investigation, untuk memenuhi hak-hak korban dan atau keluarganya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Itu pokok-pokok yang kami sampaikan. Dan saat ini dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang. Itu informasi awal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Rasa aman yang tadi saya sampaikan itu dulu. Rasa aman bagi saksi atau keluarga yang memberikan kesaksian. Itu penting. Siapa itu tergantung subjeknya. Tapi rasa aman bagi saksi, siapa saja dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar, secara jujur, apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau tadi dikatakan pihak mana, kita tidak berbicara pihak mana. Tapi yang paling penting adalah perlindungan itu diberikan adalah memberikan rasa aman. Itu dulu yang paling penting. Makasih, Pak. Mungkin ada tambahan, Bu, jawaban? Oh, iya baik. Silakan. Perlindungan itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur, kemudian juga perlindungan fisik, kemudian bantuan medis dan juga psikologis. Itu beberapa bentuk perlindungan. Lalu berkaitan dengan narapidana, sampai hari ini kami belum menerima pengajuan permohonan dari para narapidana. Maaf, ada satu, cuma tapi masih dalam proses asesmen dan asesmen psikologis dan juga penelaahan. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi. Berarti 10 ini yang sudah diterima ya permohonannya setelah? Penerimaannya itu masih di asesmen ya Mas, masih ditelaah dan belum ada keputusan kami menerima atau tidak, gitu. Untuk Suroto sendiri? Sama, itu juga posisinya di situ. Juga berdialog gitu ya dengan korban dan keluarganya, tentunya ya kedua belah pihak, dan juga beberapa tadi ya pihak yang mengetahui terkait lainnya, dan
semuanya sedang dalam proses assessment dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan nantinya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Kita harus cermat dan hati-hati gitu ya. Itu maksud saya adalah itu. Kemudian rasa aman itu penting. Rasa aman, rasa nyaman, bebas memberikan keterangannya itu penting sehingga prosesnya memang perlu waktu yang khusus. Bahkan asesmen psikologis saja itu mesti tidak bisa dilakukan secara cepat. Ya karena para pihak diperiksa karena untuk kepentingan penyidikan dan sebagainya. Apapun hasilnya nanti akan kita putuskan gitu. Jadi beberapa langkah itu lah yang memerlukan waktu. Ya, kalau tadi dikatakan bagaimana dengan keterangannya yang sudah dan dulu ya. Itu kan ada proses lain ya. Proses lain. Ada proses lain. Kita fokus pada upaya pemberian perlindungan atas keterangan saksi-saksi tadi dan atau keluarganya. Kalau memang perlu bantuan medis atau psikologis, ya akan kita berikan. Tentu juga berdasarkan hasil asesmen. Intinya itu. Masuk dari 10 itu. Ya, satu orang itu masuk dari 10 itu. Intinya itu. Dan dari pihak mana gitu ya. Apapun masalahnya, kita tidak mengklasifikasi pihak mana. Karena proses juga masih berjalan. Proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik juga masih berjalan. Ya. Jadi intinya satu orang itu adalah bagian dari 10. Satu orang yang dulu pernah disampaikan oleh LPSK, oleh Ibu Susi dan teman-teman yang lainnya. Ya. Dan saat ini, ya posisi kemarin itu masih harus dilakukan lanjutan asesmen psikologis. Ya. Sepanjang keterangan-keterangannya clear, kemudian juga hasil asesmennya juga sudah kita terima, gitu ya. Dan keterangan atau dokumen atau informasi dari penegak hukum juga kita terima, itu akan mudah kita cepat untuk kita putuskan. Ya, masih. Mbak jadi bertanya, silakan. Ya, itu ada di ranahnya penyidik ya. Kalaupun nanti ada yang mau mengajukan permohonan perlindungan, ya kita dalami lagi, begitu. Gitu. Jadi itu adalah pada ranah penyidik, gitu ya. Kalau ada pihak-pihak yang terkait akan mengajukan perlindungan terkait yang Ibu Mbak tanyakan, itu tentu ada proses prosedur lain dalam rangka perlindungan. Terima kasih, Mbak. Monggo, Mbak, silakan. Pertengahan Mei sampai 10 Juni, minimal hari ini sudah ada 10 saksi maupun keluarga korban tadi Pak sampaikan oleh Pak Ketua. Jadi pada prinsipnya mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalan yang kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Jadi itu kira-kira kenapa pendalaman yang dilakukan oleh tim LPSK sampai hari ini masih dilakukan terus-menerus gitu. Kira-kira gitu. Berkaitan adanya tekanan ancaman sampai dengan hari ini ya ada beberapa dari mereka, tetapi kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan ya, cuma kami masih mendalami lagi karena itu tadi keterangan-keterangan mereka juga masih ada yang tidak berkesesuaian. Jadi kami juga patut untuk lebih hati-hati. Belum diberitahukan lebih detail ya, karena ya mungkin itu privasinya dari mereka juga. Terhadap saksi atau terhadap korban?
Dua-duanya, saksi juga, korban juga merasa ada rasa takut juga gitu loh. Itu juga perlu alasan perlu dilakukan perlindungan. Jadi perlindungan itu selain mewujudkan rasa aman, tapi menumbuh kembangkan yang bersangkutan atau yang dilindungi supaya pede, ya, supaya berani apa adanya yang sebenarnya. Itulah salah satu perlindungan penting yang tadi sampaikan. Terima kasih. Ya, lanjut Mas. Yang dimaksud ketidaksesuaian itu adalah keterangan satu yang lain kan berdasarkan pengetahuannya satu, tentu berbeda-beda ya. Kemudian juga tadi ditanyakan apakah ketidaksesuaian itu terhadap keterangan yang sudah lama atau belum atau yang baru, itu juga didalami. Jadi apapun hasilnya nanti akan kita putuskan kemudian. Jadi indikasi-indikasi keterangan-keterangan yang perlu diperdalam antara keterangan A dan B dan lain sebagainya. Keterangan saja juga tidak cukup, kita kan juga harus mengklarifikasi, gitu ya. Keterangan saja tidak cukup, kita juga perlu mengklarifikasi itu. Terima kasih, Pak. Silakan tambahan Bu. Ya, saya tambahkan sedikit. Misalnya kita pernah bertanya di hari sebelumnya dengan hari berikutnya, kita ulang lagi itu juga sudah bergeser-geser gitu, sehingga kita butuh memastikan kembali, sehingga assessment itulah yang menjadi pijakan kita untuk memastikan kefaktualannya atas keterangan yang diberikan. Si Undang-Undang Polri yang sekarang sedang digodok, kira-kira apa yang akan, keterlaluan sekali nih dengan menggunakan diskresi. Kita jelaskan juga mencermati itu, ya, juga mencermati itu. Tapi itu tentu ada ranahnya penyidik. Ya, itu adalah pada ranahnya penyidik. Gitu. Jadi kita lebih fokus dalam konteks perlindungan saksi dan perlindungan saksi atau keluarga korban meninggal, para keluarga korban yang juga menjadi saksi itu. Jadi kalau terkait dengan perkara yang sudah diputus gitu ya, tentu itu adalah ya, namanya juga sudah diputus. Apakah nanti dari pihak-pihak terdakwa akan mengajukan PK dan segala macam, atau siapa, yaitu kewenangan dan bagian dari hak-hak mereka, gitu ya. Jadi kita fokus ke situ. Apapun putusannya itu, apapun hasilnya nanti dalam perlindungan saksi dan korban yang akan kita berikan, itu kita harapkan juga bisa membuat atau mendukung sebuah peristiwa penanganan tindak pidana secara clear, mengungkap secara menyeluruh.